Di awal video kita perlihatkan langit yang cerah. Di sana ada Mikami Satoru. Tidak ada yang istimewa. Kehidupan yang biasa-biasa saja. Setelah lulus universitas, Satoru bekerja di perusahaan kontraktor terkenal. Di sana jabatannya lumayan. Dan gajinya pun lumayan banyak. Kehidupan sejahtera laki-laki berumur 37 tahun. Satoru sudah jomblo selama 37 tahun. Tapi itu tidak masalah baginya. Dia pun bertemu dengan Tamura dan pacarnya Miho. Tamura mengajak Satoru pergi restoran. Dia ingin berbicara sambil makan. Mereka pun pergi bersama. Saat lagi di jalan, tiba-tiba ada laki-laki yang berlari membawa senjata menuju Tamura. Satoru menolak Tamura, dia pun tertusuk dengan pisau itu. Sebelum Satoru mati, dia meminta tolong pada Tamura menghapus data komputernya dan merendamkannya di air, baru tidak bisa dipakai lagi. Satoru tidak bisa melihat apapun. Dia tidak tahu dia di mana. Selain itu, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia pun ingat kembali kalau dia telah ditusuk. Dia tidak bisa melihat apapun. Tangan kaki dia tidak bisa merasakannya, tubuhnya bergerak. Dia bisa merasakan sensasinya. Dia tidak berada di rumah sakit. Satoru tidak tahu apa yang terjadi. Dia merasa aneh. Manusia itu seharusnya tidak bisa menyerap tanaman. Satoru tahu kalau dia sudah mati. Dia bereinkarnasi menjadi slime. Dia pun berjalan. Sepertinya dia tidak perlu makan dan juga tidur. Dia tidak tahu kenapa dia memakan rumput. Tapi karena melimpah, dia pun makan saja. Dia tidak bisa mengeluarkan kotoran. Tiba-tiba ada suara. Skill unik predator membuat pengguna bisa menyimpan rumput tersebut. Satoru saat tertusuk dia juga mendengar suara itu. Satoru berkata, "Siapa itu?" Suara itu menjawab, "Itu adalah efek dari skill unik Pertapa Agung. Saat diaktifkan, pengguna bisa bereaksi lebih cepat." Satoru berkata, "Maksudnya skill itu kekuatan, lalu predator itu maksudnya?" Suara itu menjawab, "Dengan memangsa sesuatu, pengguna mampu menganalisa sesuatu yang dimangsanya. Lalu pengguna mendapatkan skill dari objek yang dimangsa. Jika proses analisa telah selesai, pengguna juga mampu meniru wujud mangsa. Perut menjadi tempat penyimpanan objek yang dimangsa. Terdapat juga kemampuan untuk mengurung objek berbahaya yang tidak bisa dianalisa. Predator itu kekuatan yang hebat." Satoru bertanya kalau dia bisa menganalisa yang Satoru makan tadi. Analisa telah selesai. Rumput hipokte hanya tumbuh di wilayah yang memiliki energi sihir. Bisa digunakan sebagai bahan membuat obat oles dan ramuan pemulih. Bahan-bahan sihir itu ada banyak di tempat ini. Setelah menganalisa rumput hipokte itu, Satoru bisa menyimpannya di tubuhnya. Itu artinya Satoru bisa memproduksi dan menyimpan obat salep dan ramuan pemulih di tubuhnya. Satoru pun memakan semua rumput itu dan batu sihir itu. Setelah itu dia pun terjatuh ke dalam air. Satoru pun menyedot air itu, dia pun bisa naik kembali.
Di sana Satoru bertemu dengan naga. Satoru membuat naga itu marah. Satoru berkata dia tak punya mulut dan mata. Satoru menjawab pertanyaan naga itu tanpa melihatnya. Naga itu akan mengembalikan penglihatan Satoru. Tapi ada syaratnya. Kalau Satoru sudah bisa melihat lagi, Satoru tidak boleh takut pada naga itu. Dan melanjutkan pembicaraan mereka itu saja. Naga itu sudah disegel di sini selama 300 tahun. Sejak saat itu tak ada yang bisa naga itu lakukan dan itu sangat membosankan. Satoru pun menerima syarat naga itu. Ada skill bernama pendeteksi sihir, skill yang membuat Satoru bisa merasakan energi sihir. Kalau Satoru bisa merasakan energi sihir, Satoru bisa melihat kembali. Satoru pun mencobanya. Skill tambahan pendeteksi sihir didapatkan. Skill yang memiliki kekuatan dan efisiensi lebih besar daripada skill biasa. Suara itu bilang apa Satoru ingin menggunakan pendeteksi sihir. Satoru ya. Satoru pun bisa melihat kembali. Ia pun melihat wajahnya di dalam air, ternyata dia memang Slime. Dia pun pergi naga itu, dia terkejut ternyata naga yang membantunya. Naga itu pun memperkenalkan dirinya. Dia adalah naga badai Veldora. Veldora adalah salah satu dari 4 naga yang ada di dunia ini. Slime biasanya monster level rendah yang tak memiliki akal. Tapi Satoru memiliki kesadaran diri. Satoru pun berkata kalau dulunya dia adalah manusia biasa. Tapi dia ditusuk lalu mati. Dan Satoru bereinkarnasi menjadi Slime. Terkadang memang ada yang datang dari dunia lain. Tapi Satoru orang pertama yang bereinkarnasi di sini. Biasanya jiwa seseorang takkan bisa bertahan saat melakukan perpindahan dunia. Ada orang yang datang ke sini dari dunia lain tapi tak melalui reinkarnasi. Mereka menyebutkannya penduduk dari dunia lain. Ini cerita 300 tahun yang lalu. Dulu Veldora tak sengaja mengubah sebuah kota menjadi abu. Karena itulah ada seorang yang datang untuk menghabiskan Veldora. Veldora pun kalah dari orang itu lalu Veldora pun disegel. Satoru ingin berteman dengan Veldora. Veldora ketawa. Slime rendahan ingin berteman dengan sang naga badai yang ditakuti. Pada akhirnya, mereka pun berteman. Kisah di mana Satoru ditusuk mati, bereinkarnasi menjadi Slime, dan berteman dengan naga badai yang bernama Veldora. Dimulai kehidupan Satoru yang hampa dan sangat biasa sudah berakhir. Di tempat lain Tamura pun merendam komputer Satoru ke dalam air. Tamura berkata kalau anaknya lahir dan laki-laki dia namakan Satoru. Tensei Shitara Slime Data Ken episode 1 pun berakhir.